Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai metode ilmiah. Kenapa sih kita perlu mempelajari metode ilmiah? Kita perlu mempelajari metode ilmiah karena untuk dapat memecahkan masalah dengan jawaban secara ilmiah, membuktikan suatu kebenaran, menguji penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain, dan untuk menambah pengetahuan baru. Oleh karena itu, kita simak yuk video berikut. Kita akan membahas mengenai metode ilmiah untuk mendapatkan produk ilmiah seperti teori, prinsip, konsep, fakta, dan hukum perlu melakukan langkah-langkah sistematis yang disebut metode ilmiah. Metode ilmiah yaitu proses berpikir untuk memecahkan masalah secara sistematis, empiris, dan terkontrol. Di sini ada 3 poin ya yang harus diperhatikan dalam pengertian metode ilmiah. Apa sih yang dimaksud sistematis? Sistematis yaitu berarti dalam memecahkan masalah harus dilakukan sesuai langkah-langkah secara berurutan. Dan yang dimaksud empiris yaitu masalah yang hendak ditemukan pemecahannya atau jawabannya harus tersedia datanya, jadi harus berdasarkan data yang diperoleh dari hasil pengukuran secara objektif. Dan apa yang dimaksud terkontrol? Nah, dalam berpikir secara kimia harus dalam keadaan sadar dan terjaga, tidak melakukannya dalam keadaan berhayal ataupun bermimpi. Jadi dapat diawasi secara sadar dan terjaga. Tahapan-tahapan dalam metode ilmiah. Tahapan yang pertama yaitu merumuskan masalah. Pengertian dari merumuskan masalah adalah kegiatan yang menggambarkan pengumpulan informasi yang didata, diklasifikasikan masalah-masalahnya, dan dirumuskan menjadi rumusan masalah yang diperkirakan pemecahannya. Masalah dapat ditemukan dari kejadian yang terjadi berulang maupun kejadian menarik yang menimbulkan pertanyaan mengapa kejadian tersebut dapat terjadi. Rumusan masalah biasa menggunakan kalimat tanya. Tahapan kedua yaitu observasi. Observasi dapat dilakukan dengan mengamati objek secara langsung, melakukan wawancara dengan pakar atau orang yang berkaitan, maupun dengan mempelajari hasil penelitian sejenis. Tahapan ketiga yaitu menyusun hipotesis. Dari hasil pengamatan yang dilakukan, maka peneliti dapat merumuskan jawaban sementara. Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu masalah yang bersifat praduga, karena masih harus diuji kebenarannya melalui data hasil eksperimen. Tahapan keempat adalah eksperimen atau penelitian. Dalam melakukan penelitian, perlu diketahui variabel penelitian, sehingga didapatkan hasil penelitian yang valid dan sesuai dengan yang diharapkan. Variabel penelitian terdiri dari variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Variabel bebas merupakan variabel yang diubah oleh peneliti sehingga menyebabkan adanya perubahan terhadap variabel lain atau yang mempengaruhi variabel lain. Variabel terikat merupakan variabel yang diukur melalui penelitian, di mana perubahannya disebabkan oleh variabel bebas. Variabel kontrol merupakan variabel yang dikondisikan sehingga perubahan pada variabel terikat hanya disebabkan oleh variabel bebas saja. Sebagai contoh, suatu eksperimen yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh kekebalan imun terhadap penyebaran virus. Karena di sini yang memberikan pengaruh adalah kekebalan imun, maka variabel bebasnya adalah kekebalan imun. Kemudian yang diukur adalah penyebaran virus. Maka variabel terikatnya adalah penyebaran virus. Seperti yang diukurnya adalah jangka waktu cepat tidaknya penyebaran virus tersebut. Kemudian variabel kontrol yang harus dibuat sama agar mempengaruhi penyebaran virus antara lain bisa usia atau orang yang suka berpergian. Tahapan kelima adalah analisis data. Data hasil eksperimen kemudian diolah lagi agar menjadi sistematis. Data ini bisa disajikan dalam bentuk tabel, grafik, maupun diagram.
Karena perkembangan teknologi yang semakin canggih, bisa juga menggunakan program komputer. Langkah yang keenam adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan didapat dari hasil analisis data eksperimen dan pengujian hipotesis. Apabila kesimpulan yang didapat sesuai hipotesis, maka hipotesis diterima. Sedangkan apabila kesimpulan tidak sesuai dengan hipotesis, maka hipotesis ditolak. Langkah yang terakhir adalah publikasi. Publikasi berarti menginformasikan pada khalayak ramai tentang hasil penelitian yang telah dilakukan. Publikasi dapat dilakukan dengan menyusun laporan penelitian maupun menerbitkannya dalam jurnal ilmiah. Dan sistematika penulisan laporan penelitian, yang pertama harus membuat cover. Kedua, kata pengantar. Yang ketiga, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Yang keempat, abstrak. Yang kelima, bab 1 pendahuluan, di mana di dalamnya terdapat latar belakang, rumusan masalah, serta tujuan penelitian. Yang keenam, bab 2 tinjauan pustaka, di dalamnya berisi tinjauan pustaka dan kerangka berpikir. Yang ketujuh, bab 3 metode penelitian, yang di dalamnya berisi metode dan desain penelitian, pengolahan data, dan analisis datanya. Kedelapan, bab 4 berisi hasil dan pembahasan. Kesembilan, bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Dan ke-10, daftar pustaka. Dan terakhir, melampirkan lampirannya. Dalam melakukan langkah-langkah metode ilmiah, perlu adanya karakteristik atau sikap ilmiah yang harus dimiliki. Karakteristik metode ilmiah yang pertama adalah empiris, artinya hasil yang didapat dari pengalaman yang diperoleh dari penemuan, percobaan, atau pengamatan yang dilakukan. Kedua, kritis, artinya tidak mudah percaya tanpa adanya bukti, jadi informasi harus berasal dari sumber yang valid. Kemudian, analitis, yang artinya dapat dihubungkan lebih lanjut dengan hubungan antar variabel. Karakteristik yang lain adalah logis, yang artinya diterima oleh akal sehat. Dan yang terakhir adalah konseptual, yang artinya disusun secara terencana. Demikian penjelasan tentang metode ilmiah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.